Pengalaman saya menghadapi ibu mertua yang terlalu mengambil peran setelah perceraian. Saya sudah cukup lama aktif di Reddit, dan selama itu saya sering membaca cerita-cerita tentang perceraian yang sulit dan keluarga yang ikut campur. Untungnya, pengalaman perceraian saya sendiri berjalan cukup tenang. Di usia 30 tahun, setelah 7 tahun menikah dengan mantan suami saya yang berusia 32 tahun, kami menyadari bahwa kehidupan kami sudah tidak sejalan lagi. Saya ingin fokus pada karier, mengejar passion saya, dan mungkin lebih banyak bepergian, sementara dia lebih memilih stabilitas pekerjaan yang aman dan hidup yang tenang tanpa perubahan besar. Perceraian kami berlangsung dengan baik tanpa pengkhianatan atau pertengkaran besar, hanya sebuah keputusan bersama untuk berpisah dan mengambil jalan yang berbeda. Karena rumah tersebut milik saya sebelum kami menikah, saya memutuskan untuk memberi izin kepada mantan suami saya untuk tinggal sementara waktu di sana sambil mencari tempat tinggal baru. Saya membeli rumah itu pada usia 24 tahun dengan tabungan saya sendiri. Walaupun tidak besar, rumah itu sangat nyaman dan terletak di lingkungan yang tenang. Kami berdua tahu bahwa secara hukum, dia tidak memiliki hak atas properti tersebut, tetapi tujuannya adalah agar proses transisi ini berjalan lancar tanpa terburu-buru. Namun, kehadiran ibunya, ibu mertua saya, justru membuat keadaan semakin rumit. Hubungan kami selalu sulit, tidak ada kejadian tertentu yang menyebabkan sikap dinginnya terhadap saya. Namun, sejak pertama kali bertemu, sudah terasa bahwa dia menjauhkan diri. Salah satu contoh nyata dari sikapnya adalah, pada hari ulang tahun saya, ketika alih-alih mengucapkan selamat, dia justru mengungkapkan kepuasannya karena tidak perlu lagi mengkhawatirkan saya sebagai menantu dan menolak untuk memberi hadiah. Tensi semakin tinggi selama ibu mertua saya tinggal di rumah saya. Dia mencoba mengubah tata letak ruangan sesuai kehendaknya, memindahkan perabotan, menyimpan tanaman saya, dan mengganti foto-foto keluarga dengan foto-fotonya sendiri, sambil berdalih bahwa dia hanya ingin membantu. Ketika saya menghadapinya, saya menegaskan bahwa rumah saya bukan tempat untuk pemaksaan seperti itu. Setelah perceraian, situasi semakin buruk. Beberapa hari yang lalu, ibu mertua saya mencoba menginap di rumah saya lagi, dengan alasan ada prosedur medis yang harus dilakukan di kota ini. Tanpa meminta izin saya, dia memberitahukan niatnya seolah-olah dia punya hak untuk tinggal di sana. Ketika saya menolaknya, dia malah memutuskan untuk menunggu di luar rumah selama berjam-jam, berharap saya akan berubah pikiran. Sampai akhirnya dia menemukan hotel untuk menginap. Setelah itu, mantan suami saya pindah dan ibunya tinggal bersamanya. Meskipun proses peralihannya cukup sulit, saya sudah tidak tertarik lagi untuk mengetahui di mana mereka tinggal sekarang.